kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Wira Satya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Barreskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Barreskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Arin sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya, tadi memang setelah 1 kali 24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA, khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir, begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum infokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional, begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini, rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia. Begitu, rekan Arif. Oke, baik. Terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita sudah paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah, sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Oh, ini asli dan metode gue. Kalau yang ini
Pihak kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Wirasatya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Barreskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Barreskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayam Wuruk, Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Arin sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya, tadi memang setelah 1 kali 24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA, khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir. Begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum diinfokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional. Begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini, rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia, begitu rekan Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk, Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah, sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Fadil. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan, sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Oh, ini asli dari terdekat gue. Kalau ini
Pihak kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Wirasatya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Barreskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Barreskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Arin sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya, tadi memang setelah 1 kali 24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA, khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir. Begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum diinfokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional. Begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia, begitu rekan Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita sudah paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah, sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan, sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Ini aslinya meter-meter gue. Kalau yang ini
Pihak kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Wirasatya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Bareskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Bareskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Ari sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Bareskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya tadi memang setelah 1 kali 24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir, begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum diinfokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Bareskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional, begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini, rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia, begitu rekan Arif. Oke, baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita sudah paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah, sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Ini aslinya beta-beta gue. Kalau yang ini
Pihak kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Wirasatya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Bareskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Bareskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Arin sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Bareskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya tadi memang setelah 1 kali 24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir, begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum diinfokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Bareskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional, begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini, rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia, begitu rekan Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk, Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita sudah paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah. Sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Fadil. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kriminal Umum Barreskrim karena telah terjadi sinergitas dan kerjasama kolaboratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Barreskrim Polri sehingga dapat mengungkap 320 orang warga negara asing yang kami duga melakukan pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. Untuk sementara, mereka dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan. Sambil menunggu proses lebih lanjut dari teman-teman kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Paralel dengan itu, kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Ini aplikasi teman-teman gue.
kepolisian menggiring sebanyak 320 warga negara asing yang berperan sebagai pengendali judi online atau judol ke rumah detensi pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, yakni Brigjen Wirasatya Triputra, aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan markas judol di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei. Sebanyak 320 warga negara asing akan digiring ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim di dua kawasan berbeda, yakni wilayah Kuningan dan Jakarta Barat. Sementara itu untuk satu pelaku yang merupakan warga negara Indonesia akan dibawa pihak kepolisian ke Barreskrim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Abdi Rianda. Baik rekan Abdi, bisa disampaikan apa yang kini didalami oleh Barreskrim usai penggerebekan markas judi online di Jakarta Barat ini? Ya, baik rekan Arin, bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan soal penggerebekan markas judi online yang berada di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat ini. Memang saat ini sebanyak 321 orang sudah dibawa keluar dari gedung yang berlantai 21. Memang perusahaan atau markas judi online ini terletak di lantai 20 dan lantai 21, tepatnya di kawasan perkantoran Hayam Wuruk, Plaza Tower, Jakarta Barat. Tadi sore sebelum maghrib itu sudah dibawa, yang diantaranya adalah 320 orang warga negara asing dibawa untuk dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim di kawasan Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Sementara tadi memang Arin sudah menyebutkan satu orang warga negara Indonesia atau WNI itu saat ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut setelah dilakukan penggerebekan pada sejak Sabtu tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ya, tadi memang setelah 1x24 jam para pelaku judol jaringan internasional ini yang bermarkas di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat sudah dibawa dan akan didalami lebih lanjut terkait dengan pendana atau sponsor yang membawa para WNA, khususnya yang memang banyak ini adalah para warga negara asing yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi operator dan juga customer service, telemarketing dan segala macam di markas judol ini. Nantinya akan diburu aktor intelektualnya dan juga pendana melalui aliran dana yang dilakukan sejak 2 bulan beroperasi markas tersebut. Nantinya juga selain itu pihak kepolisian juga akan mendalami apakah ada lagi terlibatan warga negara Indonesia lain yang juga terlibat, khususnya yang menyewakan gedung di lantai 21 dan lantai 20 ini untuk para pelaku judol jaringan internasional ini beraksi selama 2 bulan terakhir. Begitu rekan Arin. Baik, rekan Abdi bisa dijelaskan bagaimana peran satu WNI yang ikut diamankan dalam kasus ini? Ya, memang satu WNI ini baru terungkap setelah 1x24 jam dilakukan pemeriksaan. Ternyata memang ada satu orang warga negara Indonesia yang sampai saat ini memang masih belum diinfokan inisial dan juga lainnya. Ya, tapi memang satu warga negara Indonesia ini sudah dibawa ke Barreskrim untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sementara, satu WNI yang diduga terlibat dalam jaringan judol internasional ini itu berperan sebagai customer service. Dari pemeriksaan juga diketahui jika memang yang bersangkutan ini juga pernah bekerja di Kamboja, lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bekerja menjadi customer service di sindikat judol atau judi online jaringan internasional. Begitu rekan Arin. Baik, dari mana saja asal negara para pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini, rekan Abdi? Ya, memang dari ratusan warga negara asing yang memang kemarin sudah dilakukan konferensi pers terkait penggerebekan, yaitu ada 57 merupakan warga negara China, lalu ada 228 warga negara Vietnam, lalu juga ada 11 warga negara Laos, kemudian ada 13 warga negara Myanmar, ada 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand,
3 warga negara Kamboja dan 1 warga negara Indonesia yang tadi saya sebutkan beserta perannya itu. Begitu, Arin. Baik, terakhir rekan Abdi, barang bukti apa saja yang berhasil disita dari lokasi penggerebekan oleh pihak kepolisian? Ya, saat ini memang proses dibawanya barang bukti dari lantai 20 dan lantai 21 di gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penyidik masih terus membawa sejumlah barang bukti dari hasil penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online jaringan internasional yang memang berhasil diungkap. Sejauh ini data yang kami terima itu ada beberapa barang bukti yang memang dibawa, yakni diantaranya adalah berangkas, lalu ada paspor, ada juga handphone, ada laptop, ada komputer, dan juga uang tunai dari berbagai macam negara. Jika dikonversi dalam uang bentuk rupiah, yakni uang yang disita dari penggerebekan ini mencapai 1,9 miliar, yang sedangkan mata uang asing ini masih dalam penghitungan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pihak kepolisian juga menemukan ada sekitar 75 domain atau situs website yang diduga menjadi sarana perjudian online. Tadi juga Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan jika saat ini memang pihaknya masih fokus untuk melakukan pendalaman dan tidak akan berkomitmen, maksud kami, untuk tidak akan dijadikannya sarang judi online di Indonesia, begitu rekan Arif. Oke, baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri beserta dengan rekan dari imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan judi online yang berada di Hayam Wuruk Tower. Rekan-rekan sekalian, seperti kita sudah paham bahwa rencana hari ini kita akan menitipkan para pelaku ke rumah detensi imigrasi yang nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama di Kuningan, yang satunya lagi ada di Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320 karena mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang 1 orang kami akan bawa ke Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, dari 320 orang pelaku ini atau yang kami amankan, ada 228 orang berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Nanti untuk teknis mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari imigrasi. Pihak kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Selain 320 warga negara asing yang ditangkap, ternyata ada 1 orang lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Informasi ini diungkap oleh Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di lokasi pada Minggu 10 Mei 2026.
Adapun dalam pemeriksaan sementara, satu WNI yang belum disebutkan inisialnya itu berperan sebagai customer service dalam sindikat judol tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan mantan pekerja di Kamboja dan kembali ke Indonesia untuk bekerja. Wira mengatakan untuk satu WNI itu sudah dibawa ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pendalaman, sementara 320 warga negara asing dititipkan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini lanjut Wira, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada WNI lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Adapun sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara, tepatnya di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari penggerebekan itu sebanyak 321 warga negara asing dan warga negara Indonesia tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas operasional judi online. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan panjang berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari total 320 orang yang diamankan, terdiri dari 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Menurutnya, para pelaku diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan sarana elektronik dan pola operasional digital lintas negara. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, uang tunai rupiah yang disita mencapai 1,9 miliar rupiah, sedangkan mata uang asing dari beberapa negara masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, di mana server situs website tersebut berada di luar negeri dan juga menyasar korban yang berada di luar negeri. Dan atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607 contoh pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terima kasih Pak Dir. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.